Tarata 1, 2, 3. Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu. Ih, aku nggak bisa joget kayak gini. Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita. Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh. Halah, tarian daerah nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja. Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok. Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku. Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka nggak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita. Iya juga ya Rin, aku buat juga ah. Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Secangkir madu merah menyiram hati kita, berdaun asmara dan berhenti cinta, tumbuh bunga kasih, kasihmu kasihku. Secangkir madu merah membasahi di kalbu, bersulam asmara, benang-benang cinta, melukiskan sayang, sayangku sayangmu, satu dalam satu. Rasa berat melangkah apabila engkau di sampingku. Rasa tak mau berpisah apabila engkau di dekatku. Biar aku menjadi bayanganmu, ku harapkan kau jadi bayanganku. Secangkir madu merah menyiram hati kita, berdaun asmara dan berhenti cinta, tumbuh bunga kasih, kasihmu kasihku. Secangkir madu merah membasahi di kalbu, bersulam asmara, benang-benang cinta, melukiskan sayang, sayangku sayangmu, satu dalam satu. Secangkir madu merah menyiram hati kita, secangkir madu merah menyiram hati kita.
Pro 4. Kabar Anda perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, hutan pinus bulu tanah di Lapribone, Sulawesi Selatan semakin populer sebagai destinasi wisata alam dengan pepohonan pinus yang menjulang dan suasana sejuk. Tempat ini menawarkan pengalaman berwisata yang menyegarkan. Hutan ini menjadi favorit untuk berkemah dan fotografi, terutama saat matahari terbit dan terbenam. Pemerintah setempat berencana mengembangkan fasilitas wisata untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, sekaligus menjaga kelestarian alamnya. Hutan pinus bulu tanah diharapkan dapat menjadi daya tarik utama yang mendongkrak pariwisata di Bone. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk
Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini di acara Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini, yang pasti hujan di luar sana tidak menyurutkan niat kita untuk pergi bekerja. Pasti kalau tidak kerja nanti dipotong gajinya, tidak, dipotong uang makannya begitu. Oke, pagi hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga pastinya sahabat budaya sudah memastikan diri siap dengan jas hujan, siap juga dengan payung. Kenapa siap payung Denten? Kalau turun Ki dari parkiran terus tidak bawa payung Ki, naik motor Ki atau naik mobil Ki, basah Ki juga masuk di kantor ta. Jadi untuk semuanya harap hati-hati di jalan. Jangan lupa kalau yang sarapan pagi Ki, dan pasti juga untuk sahabat budaya yang hari ini bertugas atau kerja di luar sana, ya pastikan untuk memakai jaket karena dingin Denten ya. Iya dingin. Dan hari ini juga kalau orang tidak sarapan pagi bisa masuk angin begitu. Dan juga ini sekarang sudah musim bilang musim hujan, jadi jaga kesehatan itu penting, banyak minum vitamin yang pastinya. Baik sahabat budaya di mana saja berada, mengingatkan juga untuk yang menggunakan jalan raya hari ini, perhatikan rambu-rambu lalu lintas, hati-hati di jalan. Saya menghadirkan dulu Kelong untuk kita semua, jelang saya nanti akan menghadirkan informasi apa. Yang pasti informasinya sesuai dengan topik kita yang ada di Pro 1 RRI Makassar.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Tahukah kamu, rehabilitasi sekolah merupakan upaya pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar kembali layak digunakan. Program ini menyasar ribuan sekolah, terutama yang berada di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, yang selama ini mengalami keterbatasan akses dan fasilitas belajar. Melalui perbaikan ruang kelas, laboratorium, hingga sanitasi, program ini diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Pada tahun 2025, program rehabilitasi sekolah ini dilakukan dengan skema swakelola, yaitu sistem di mana sekolah menjadi pelaksana utama pembangunan. Dana pembangunan disalurkan langsung ke rekening sekolah, lalu dikelola oleh tim internal bersama masyarakat sekitar. Cara ini memungkinkan proses perbaikan berjalan lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan nyata tiap sekolah. Skema swakelola juga menekankan keterlibatan aktif sekolah dan warga setempat, bukan hanya pihak kontraktor. Kementerian PUPR memastikan setiap proyek tetap mengikuti standar teknis seperti ketahanan gempa dan keberlanjutan lingkungan. Dengan begitu, rehabilitasi sekolah bukan sekedar membangun gedung, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini, sahabat budaya, dan masih di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita akan bicara terkait dengan topik yang akan dibahas di Pro 1 RRI Makassar, dan di Pro 1 itu membahas salah satu yang juga menarik untuk kita dengarkan atau kita ikuti sama-sama ya, sahabat budaya. Satu informasi yang hadir di pagi hari ini yaitu UMP 2026 akankah memenuhi harapan buruh dan pengusaha. Kita akan coba juga terima telepon di 0811 400 9250. Tapi sebelum itu saya mau dulu untuk menyapa ada Dengerang. Selamat pagi Dengerang, pagi hari ini mengirimkan pesan WhatsApp-nya. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat. Dari Dengerang dan Tajo di Kumala 2. Terima kasih Dengerang sudah monitor di pagi hari ini, dan untuk semuanya juga yang mau bergabung silakan di 0811 400 9250. Kita bahas tentang apa, sahabat budaya? Kita bahas mengenai tradisi musyawarah masyarakat Bugis yaitu Tudang Sipulung. 0811 400 9250. Yang pasti kalau bicara tentang Tudang Sipulung, salah satu yang menjadi faedah atau juga manfaatnya adalah menghilangkan ego dan mau duduk bersama untuk memecahkan masalah secara damai dan penuh kasih. Pastinya itu ya, sahabat budaya. Kalau bicara mengenai Tudang Sipulung, ya pastinya mengambil keputusan itu sangat bagus dengan Tudang Sipulung tersebut. Apalagi bicara tentang UMP tahun 2026. Silakan apa harapan sahabat budaya di 2026 tentang UMP, dan memang bagaimana pemerintah kita mengelola agar supaya UMP ini terpenuhi di tahun 2026 untuk para buruh, dan harapannya kita bahwa ya harus duduk bersama begitu. Karena kalau dengan duduk bersama di masyarakat Bugis itu sangat diperlukan ya. Duduk bersama, memberikan juga masukan, mengambil suara bersama untuk mufakat, itulah ya namanya Tudang Sipulung. Saya coba terima telepon 0811 400 9250 mengangkat tentang
tradisi kita Tudang Sipulung. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya. Basa. Bari Basa Pak Wahyu, hujan di Goa? Ya, Hujan di Goa? ya lumayan juga. Iya, basah. Sudah sampai lutut kucing ini. Tunggu dulu, saya memperkirakan lutut kucing itu oh ya saya tahu lah, lumayan lah. Masuk ke rumah atau bagaimana ini kira-kira? Belum pia, cuma depan rumah sampai lutut kucing. Ya sedikit lagi menghampiri paha ayam. Oh ya. Berarti kucing tidak berani keluar ya, karena dia kan takut mandi ya. Beda dengan kucing peliharaan yang sudah terawat ya, memang dia harus mandi begitu. Kucing liar ya, aduh takut dia injak kaki saya. Aduh jangan gitu. Oke. Pak Wahyu, kita bicara tentang Tudang Sipulung dan ini UMP tahun 2026 yang akan ditetapkan. Pastinya harus duduk bersama kira-kira ya, begitu ya? Kan datang duduk bersama, duduk bersendirian sudah tahu. Oh nih. Tapi, ya oke. namanya juga untuk mencapai namanya mufakat. Iya. Ya harus seperti itu. Dan mencari kebaikan bersama bukan sebuah kepentingan. Iya. Ya kan? Itu yang perlu kita hilangkan, yang namanya ego. Iya. Jangan sampai ada di situ isinya menguntungkan. Oh. Ya lumayan juga kalau UMP ini bisa mensejahterakan buruh ya. Dan buruh juga harus tahu diri. Oke. Ya jangan sampai naik gajinya, tapi kerjanya ya gimana gitu. Karena saya juga pernah merasakan namanya buruh. Oke. Kenapa jadi buruh? Pernah juga merasakan buruh, namanya buruh. Ya terkadang lembur tapi main-main gitu. Oh lembur main-main. Kalah sih. Iya. Itu lemburnya. Tapi kalau sekarang kan ceklok sudah bagus nih. Iya betul. Sudah bagus karena pakai sistem sidik jari ya. Iya, wajah juga. Wajah juga. Dulu tidak, cuma kertas saja. Sekarang temannya yang ceklokkan, dia bobot di rumah. Oh begitu. Ya, Aduh. ini saya cerita pengalaman saya dulu ya. Dulu, iya. Dulu kan masih sistem kertas, ceklok ya. Yang tipis itu dikasih masuk di dalam cekloknya kak. Iya. Dia bilang nih hadir jalan gajinya. Oh tapi. Ya, jadi artinya dengan naiknya gaji buruh ini, ya etos kerja buruh juga harus meningkat. Iya. Kalau seperti itu ya. Kalau lembur ya betul-betul lembur. Iya. Ya seperti itu karena kasihan juga pengusaha. Iya. Ya kita tidak hanya melihat sisi lain kesejahteraan buruh, tetapi pengusaha juga karena mereka ini kan berdagang. Iya betul. Dan untung hasil dagangnya itu kan dibagikan buat para gaji buruh. Iya. Ya seperti itu. Dan juga artinya pemerintah juga harus meminimalisir pajak. Iya. Ya kan? Iya. Ya jangan sampai gaji buruh naik, pajak juga naik. Iya. Kasihan pengusaha. Iya. Ya kan? Apalagi dilihat juga barang jualannya apa. Kan seperti itu. Iya. Karena yang namanya berdagang itu paling penting adalah pelemparannya. Pelemparan? Iya, maksudnya itu barang jualannya. Gitu. Saya kira apa itu? Oh pelemparan. Oke. Ya, karena mereka mendapatkan untuk bayar pajak ke pemerintah, untuk bayar gaji, itu sesuai dengan hasil dagangannya apa. Mana lagi persaingan apa segala macam, itu yang perlu dipikirkan. Iya. Ya kan? Harus dilihat kualitas barangnya juga bagaimana. Iya. Makanya diharapkan itu para buruh kerja lebih bagus lagi, tinggi etos kerjanya supaya hasil yang didapatkan dari kerjanya itu bisa cepat laku barangnya di luar. Seperti itu. Karena namanya kan pengusaha kan mereka berdagang, mereka jualan. Iya, betul. Ya. Mereka jualan. Jadi harus punya produk yang bagus. Betul. Ya kan? Yang berkualitas tinggi supaya gampang laku. Seperti itu. Iya. Supaya juga untuk membayar gaji-gaji karyawannya juga itu
tidak apa namanya, tidak tertunda apa segala macam. Iya, oke. Ya kan? Iya, iya. Jadi yang perlu kita pikirkan juga pekerja dan pengusaha itu yang perlu dipikirkan. Terus barang jualannya di luar bagaimana, hasilnya bagaimana. Iya. Karena segala yang menentukan itu kan barang jualannya. Produknya apa, itu yang menentukan. Iya. Ya, kalau banyak yang beli gampang lagi enak. Beda halnya kalau BBM mau bagus buat tidak orang butuhkan. Iya. Kan seperti itu. Iya. Sama dengan punya aku juga. Dibutuhkan sama mama-mama. Cocok Ki. Iya. Ini Oke. pagi-pagi kompornya barang kurus. Iya tahu, alhamdulillah. Oke. Saya punya profesi itu paling bagus karena langsung masuk ke dapur. Oh gitu. Kalau tidak ada, ya ngamuk Ki yang punya rumah. Ya, jangan lupa asistennya itu ada kulit di kulkas itu buah-buahan yang bisa minta, Mak. Ini Masya Allah. Oke, makasih ya Pak Wahyu untuk gabungnya pagi hari ini. Yang perlu dipikirkan sini ya, selain kesejahteraan buruh, dipikirkan juga masalah pengusaha juga dipikirkan ya. Iya. Pajak ya, jangan terlalu tinggi Pak ya. Pikirkan juga kalau pajak terlalu tinggi apa mau bayarkan gajinya buruk kasihan. Iya tahu, ya, kualitas barang juga semua itu. Pokoknya semua itu paling menentukan ya. Iya. Ya itu harapan saya. Oke. Baik, terima kasih. Sehat keselamatan. Iya, kita juga amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Wahyu sudah bergabung pagi hari ini dan kita bicara mengenai Tudang Sipulung. Bagaimana masyarakat sekarang melakukan atau juga tradisi Tudang Sipulung ini? Apakah masih berlaku begitu? Kayak apalagi bicara tentang UMP buruh yang akan juga mensejahterakan buruh begitu ya. Semoga Tudang Sipulung ini masih berlaku dan diterapkan di masyarakat Bugis. Oke, kita terima penelpon. Assalamualaikum. Bari Basa, selamat pagi Bunda Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bunda. Iya. 2 Mei Jumat ini saya dapat dentek, mudah-mudahan terus kehidupan kita semua. Amin. Seperti dentek. Iya Bunda, terima kasih. Oke. Kita bicara mengenai Tudang Sipulung Bunda. Masih berlakukah Tudang Sipulung saat ini di masyarakat yang Bunda lihat? Cocok tadi dibilang itu Bapak. Pak Wahyu. Pak Wahyu, iya. Tapi saya lihat sekeliling saya biasa pergi kemana-mana, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada, bukan tidak ada. Sudah jarang ya di kota ya. Sudah jarang. Maunya memang harus begitu. Di yang pentingnya seperti kurir apa yang kepala bagian yang buruh yang masuk kategori yang bisa duduk Sipulung ya. Kita sama di Makassar. Kan itu memang terutama dulu memang orang tua kita ya, dia panggil semua, bagaimana ada begini kita sama dengan rapat itu kan udah 10. Jadi kita begini begitu. Jadi ya, seperti tadi dibilang Pak Wahyu ya, biar walaupun kita Tudang Sipulung pasti ada yang satu orang kita tidak tahu ya, hatinya manusia pasti ada ujung-ujungnya ada bengkok. Iya. Itulah kita manusia memang harus belajar untuk melawan emosi. Walaupun kita tinggi ilmunya, tinggi pangkatnya apa-apa, tapi itu tidak diterapkan itu Tudang Sipulung. Melawan diri sendiri ya. Itu penting sekali karena kalau kita sudah bisa melawan diri sendiri, bisa kita rapatkan itu seperti Tudang Sipulung. Bagaimana nih ada begini. Itu saja dentene. Terima kasih. Iya Bunda. Saya kasih sedikit tips ya, resep untuk kita semua ya. Ini kan sudah masuk musim hujan. Apa salahnya semua anak maupun anak-anak yang 1 tahun lebih di atas minum madu kalau malam mau tidur. 1 sendok makan untuk orang dewasa, 1 sendok teh untuk anak-anak. Kalau bisa kasih masuk di 3 tetes pertama dulu, coba di susunya kan. Tidak gampang masuk angin. Biar disuruh hujan 1 hari 1 malam enggak.
menurut saya pengalaman saya Iya, ya. baik Bunda. Iya. Terutama Dimas tidak berkerumi sampai dalam-dalam. Oke Bunda, terima kasih Bunda. Bagus sekali tuh, bagus sekali. Iya, Oke, ya. Teh Neng. Makasih Sehat Bunda, selalu, kita Teh Neng, juga. sekeluarga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fatma sudah bergabung pagi hari ini. Silakan yang lainnya 0811 400 9250 masih bicara terkait Tudang Sipulung di masyarakat Bugis yang membicarakan sesuatu itu harus duduk bersama begitu, bukan mengambil keputusan sendiri. Biasa kan begitu, sudah diambil keputusan baru eksekusi, dia kasih Miki pilihan, terus setelah itu baru duduk lagi sama-sama. Jadi 2 kali duduk begitu sahabat budaya. Sudah diambil kesimpulan, baru suruh duduk sama-sama. Masih berlaku Kak Tudang Sipulung gitu. Jadi memang masyarakat Bugis ini perlu tentunya terus melakukan hal tersebut agar supaya tradisi kita di masyarakat Bugis ini tidak hilang untuk selalu berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, mengambil keputusan dan suara terbanyak. Jadi tidak diputuskan sendiri sahabat budaya, dikasih tahu dulu sama orang lain, cocok gini kah, atau diajak dulu stakeholder yang lainnya untuk duduk bersama. Bagaimana? Ada pertimbangan, ada yang memberatkan gitu ya. Baik, assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Abang Umar. Kenapa? Jangan Miki logat-logat Jawa kalau tidak bisa Ki Gang. Tasak kok Miki. Aku kan diiringi batu, enggak apa-apa. Oke. Apa yang dibahas ini Mbak Yu? Kita bahas mengenai Tudang Sipulung. Kan UMP 2026 ini akan dibicarakan bersama. Nah, semoga Tudang Sipulung ini masih berlaku di masyarakat kita begitu. Silakan Abang Umar. Saya kurang ngerti Tudang Sipulung apa? Duduk bersama, berdiskusi, membicarakan sesuatu untuk mencari keputusan. Iya tahu yang cowok dari belakang mantap. Memang itu. Saya kan ini suaranya ketinggalan. Makanya sesuatu. Iya tahu. Iya tahu. Begini. Cocok Ki. Aku baru tahu. Iya. Iya, silakan Abang. Iya. Oke ya. Iya. Oke. Begitu Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang ini suka sekali codot-codot. Terima kasih Abang Umar di Pampang dan Pampang 1 ya. 0811 400 9250. Kita di WhatsApp. Tak putus Ki. Ibu Sundari dan Lumo. Kemai Ki. Telepon Ki kembali nah. 0811 400 9250. Ya dan oke. Sundari dan Lumo di Tarakang. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tasak kok Jiki. Tasak. Apa ini temanya Ibu Guru? Temanya pagi hari ini kita di Tudang Sipulung. Terus itu memang diharuskan. Harus ya. Alasannya kenapa? Kenapa harus kurang sekarang Kak di masyarakat kita Tudang Sipulung? Ya. Kalau Tudang Sipulung itu ya, kenapa saya bilang begitu? Kenapa ya? Karena pemilihan yang seperti RT, RW kan tidak ada lagi. Oh begitu? Diundang masyarakat. Ada. Kasih suara. Semuanya sudah ditunjuk. Oh ada begitu. Oh. Tidak tahu siapa tunjuk. Jadi RT RW tidak ditahu bukan anunya masyarakat. Oh ya. Kan dulu kalau kita artinya jadi RT RW diundang ke para masyarakat toh. Ya. Kayak bersekolah ke. Terus ditulis kayak siapa calon-calonnya begitu ya. Iya. Tapi sekarang bagaimana? Calonnya sudah ada, terus kita yang pilih begitu calon itu, atau bagaimana nih? Sekarang itu. Iya. Tidak ada lagi pemilihan langsung ini RT.
Oh begitu. Jadi pada waktu saya mau mengurus, Ya. dari lama aku nadangnya bukan di Oh ya, iya. tidak ada pemberitahuan. Oh. Bilang diganti RT tak RW tak. Anu hilang kakak tak dari RT situ. Kakak tak hilang. Hilang kakak tak dicoret Ki. Barangkali itu tidak kasih undangan. Karena tidak tonja buat-buat. iya, janda lagi. Janda lagi jadi jangan mitang. Kami itu para lu. Toa mi bede jangan mi. Iya. Karena tidak ada napa rutus itu. Iya, Tidak jangan. sekolah itu yang marutus ikan nah. Yang ki bilang dan lu mau janda kita mau kondangi. Iya, toa mi juga. Toa mi poin. Iya. Jangan ki. Tidak ada mi juga kepala keluarga nah jadi jangan mi. Tidak ada ya papanya. Iya. Jangan begitu, justru biasa itu dirimu kasih saran yang lebih baik, yang gitu. Iya. Yang oke. Terus dan itu itu aba-aba banyak. Oh iya. Jadi kalau kamu kalian tidak mengundang saya berarti kalian rugi begitu ya? Malas deh. Jawabannya. Tersisihkan. Oh jadi sudah kurangnya di sana ya? Satu. Ih, masa? Ih, cocok ya. Jadi sudah tidak ada seperti itu. Iya, oke. Iya. Putus-putus suara tak? Iya. Jadi sebaiknya itu prinsip. Sebaiknya itu tudang sipulung. Kenapa? Dihargai masyarakat tadi. Iya. Jadi harus tetap berlaku. Pemilihan apa? Covid dong, iko dong. Ingat apa? Bilang tinggi. Jangan kayak orang kaya iya naik. Begitu. Oke. Orang di bawah kita. Iya. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Sundari dan Lukmu di Tarakan. Komentar saya. Iya. Iya. Tugas kita. Iya. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita coba terima di belakang Delumu. Assalamualaikum. Bari Bahasa selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tidak apa-apa Ji. Silakan komentar tak Nuri. Siapa lagi namanya? Sebut dulu nama tak Nama tak dulu Den Liwang. Saya sudah sebut nih. Liwang bukan Den Liwang. Siapa pale? Yang punya jenis ponto ini. Oh, Den Nompo. Astagfirullahaladzim. Jadi ponto. Iya. Salah mak deh. Belum 1 bulan tidak menyiar. Lupa lagi. Iya baru Ji tadi pagi kita ketemu kapan. Itu kenapa bisa lupa? Lupa. Jeremy ini dintanin lupa ingatan. Ki, suaranya tidak familiar Ki. Iya kan? Oh, semakin jelek di suara tuh. Makin bagus suara tak maksudnya. Semakin jelek. Semakin jelek tetap suara gitu. Semakin jelek seperti orangnya. Kita diam bilang bukan tidak saya. Tidak ada itu semakin tua itu semakin ganteng, semakin suara. Semakin tua itu semakin jelek suaranya. Oh, kita yang bilang bukan saya. Itu memang kenyataannya. Baiklah. Semua itu orang begitu. Tidak menyangkut suara. Kita bicara mengenai tudang sipulung. Kalau di kampung tak Jeneponto masih ada Ji tradisi tudang sipulung? Tidak ada di sini. Kenapa? Memang tidak ada. Tapi kan nenek moyang kita punya tradisi tudang sipulung, kenapa tidak dilestarikan? Alasannya atau bagaimana? Atau pernah mengalami kita di tempat tidak tudang sipulung ya orang? Tidak. Contohnya apa? Kalau yang lu bilang pemilihan RT, RW, kita seperti itu tidak seperti. Kalau di sini bukan RT, bukan RW. Tapi kalau di sini apa di kita? Kepala desa. Dusun namanya. Oh, dusun. Iya. Terus? RW itu dasar dari RW sama dengan dusun jabatannya. Oke. Dusun itu tidak dipilih juga. Oh,
begitu. Iya, langsung di sini ditunjuk. Kalau di sini itu bukan lurah desa di kampung saya. Langsung ditunjuk sama desanya. Oh itu itu dusunnya, itu RK. Kalau RK di sini sama gitu. Tidak dipilih juga, langsung ditunjuk. Tapi kalau di sini lebih banyak itu RK. Ada RK 1, RK 2, RK 3, RK 4 sampai 10. RK-nya di sini. Setiap ada dusun ada. Iya, oke. Iya, di sini tidak seperti dulu. Kalau dulu itu yang biasanya kan pemilihan itu ditunjuk juga sama keluarga, sama rakyat. Iya. Iya, sama itu sama di Induk tadi tidak dipilih, langsung ditunjuk sama kepala desa. Oh iya. Iya, kecuali kepala desa baru ditunjuk sama orang kepala desa. Kan kalau lurah itu tidak dipilih langsung. Iya. Iya, kalau di sini itu desa dipilih sama masyarakat. Betul. Iya, kalau itu yang paling banyak suaranya itu kepala desa kita. Oh, begitu. Iya, seperti itu kalau di sini. Seperti Pak Imam tidak ditunjuk Dipilih juga. Tidak, tunggu. Diambil suara terbanyak kalau Pak Imam atau dipilih sendiri? Tidak, langsung ditunjuk juga. Oh, langsung ditunjuk. Jadi tidak ada kumpul bersama begitu ya? Tidak. Jadi itu kita di sini biasanya tuh seperti di Indukmu. Langsung kaget. Iya. Kok imamnya pindah ya? Lain lagi. Ya seperti tidak kasih tahu rakyat. Kayak ini imam mau dikasih pindah atau dusun, langsung saya ditunjuk. Ya makanya itu iman dan dusun hati-hati kepala desanya. Kalau imam dan dusun itu ada cacat kepala desa, langsung kepala desa langsung kasih pindah. Bukan masyarakat ya? Iya, bukan masyarakat. Begitu. Karena di sini pernah saya hadapi. Ada yang bilang kalau ditunjuk pasti itu dusunnya dia layak naik. Kalau ditunjuk. Kalau tidak kalau dipilih dia naik, kalau langsung ditunjuk bukan. Iya, pernah di sini. Kalau di sini masyarakat maunya itu dari dusun. Tapi kepala desanya tidak mau. Iya, oke. Jadi tidak sepindah diganti mi. Iya, biasanya itu setiap desa diganti, pasti semuanya juga dusunnya diganti, imannya diganti semua biasanya. Iya, bukan masyarakat yang tunjuk, kecuali pemilih desa baru itu ditunjuk. Iya, kalau desa. Kalau kampung saya, kalau lurah tidak ditunjuk kalau lurah. Ya seperti itu dan. Oke, baik, terima kasih informasi Tak. Iya. Iya, sama-sama ya. Iya, siapa lagi masuk dinas? Saya besok hari Sabtu ya, masuk malam. Iya. Masuk malam. Anu dong. Dimensi keroncong. Keroncong dong. Betul. Iya. Kira sore deh. Sore? Enggak. Minggu depan lagi toh gantian. Ada Oke, iya. Terima yang kasih, mana lebih besar badan saya daripada Inces? Kenapa bicara badan? Lihat sendiri Miki, kita di Facebook toh nonton Ki. Beda. Iya. Beda dilihat. Sama Ji, lebih membesar ya. Lebih besar ya. Apanya kita? Atau Inces? Nanti lihat sendiri deh. Nggak mau aja bicara deh. Nanti dengar orang nggak. Nanti lihat sendiri. Ketemu Mi baru lihat. Oh iya begitu Pale. Bagaimana cara ketemu? Kita di Makassar, saya di Jentar. Bisa. Kalau mau kita datang, boleh. Ya nanti aja. Oke deh. Emang tempatnya di mana ini? Di Jalan Riburane, belak depannya Fort Rotterdam. Iya. Itu tahu di jalannya. Pantai Losari tuh. Oh, di Pantai Losari. Iya dong, dekat pelabuhan. Dekat kantor polisi ya? Iya, dekat Jalan Nusantara. Oh, di samping mananya kantor polisi? Kantor polisi di depan, di sebelah kanan ya? Iya. Sebelah kanan ya? Iya. Oh, berarti dekat di antisi dong? Iya, kesini maju ke depan sedikit lah, beberapa meter. Enak itu jalan-jalan di antisi. Iya, betul. Oke.
Karbo di bawahnya. Iya betul. Oke Coba deh. kita jangan nama nanti ada marah. Iya betul. Terima kasih Ya, nah. oke, Deh dokter, nompo. Pak. Iya, iya. Hati-hati kalau pun ya kayak Iya. hari cuacanya hujan terus. Bah. Biasanya itu jalanan itu lecet dan harus hati-hati. Iya, terima kasih Oke, deh nompo. makasih. Iya, Dokter, makasih. waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita coba ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Dengerang pendapat tak atau juga apa yang kita tahu di masyarakat terkait dengan Tudang Sipulung masyarakat Bugis. Assalamualaikum, Dengerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dengerang. Ya. Alhamdulillah. Sehat Tudang Jike. Sipulung. Iya, iya, Tudang silakan. Sipulung sama aja dengan rapat ini. Iya, betul. Rapat diganti lagi meeting. Iya. Dulu musyawarah, iya. Tudang Sipulung musyawarah. Iya. Musrembang. Iya. Ya kan termasuk Iya, itu iya. barangkali. Iya, iya, iya. Jadi sekarang ini kan Tudang Sipulung itu bahasa nenek moyang kita. Betul. Tudang Sipulung saling menghormati, Iya. saling memberikan pendapat ini yang baik, mana yang Iya, baik, mana yang tidak baik. benar. Betul. Nah, seperti nanti pemilihan RT RW ini, Iya. Tudang Sipulung ini namanya. Iya. Tapi ya dananya besar. Iya. Ya, Kenapa dananya bisa besar. dananya besar? Kenapa? Ya, Kenapa bilang dananya besar? ini kan dananya pasti besar kan. Beberapa hari lalu saya lihat di salah satu media cetak itu dana pemilihan RT RW sekian. Oh, begitu. Nggak ada. Sama dengan pemilihan presiden, pemilihan apa kan pakai dana kan harus ada snack atau ada air minum. Iya, oh iya, Ya kan jelas. itu. Ada tidak mungkin ya orang mau tadi itu Datang. mau duduk kalau kehausan berarti tidak ada air minum, tidak ada Iya, snacknya, tahu. Pak. Iya. Iya. Iya Jadi juga. memang dananya besar. Mhm. Tapi kalau saya sebenarnya supaya tidak terlalu besar, yang penting RT-nya saja. Ya. RT-nya saja yang dipilih, nanti RT yang memilih RW. Ya, oh begitu. Ya. Ya, RT-nya oke. saja dipilih, nanti dia yang memilih RW. Oh si Iya. saya pilih Mas Jono misalnya RT. Iya. Misalnya. Mana? Supaya tidak terlalu banyak dana. Kalau sebentar misalnya RT, sebentar Iya. lagi pemilihan RW, itu dana lagi Pak, pasti Iya. dikeluarkan. Iya, iya. Belum lagi kertas cetakannya itu kan difotokopi. Iya juga, betul. Iya. Dan inilah kira-kira kalau Tudang Sipulung itu memang bagus Pak. Sama Iya. dengan kita ini di dalam masjid kita rapat. Oh iya. Tapi bukan istilah Tudang Sipulung. Iya. Ada pertemuan sebentar, ada Pak Ketua, kita rapat. Iya. Bicarakan cuma berapa dana, Iya. apa yang perlu dibenahi, toilet atau apa kayak dan lain sebagainya. Setelah itu juga sudah ada air minum, ada snacknya. Itu kan begitu Pak. Dan Iya, betul. Inilah kira-kira tidak terlalu lama, Iya. tidak terlalu banyak biaya juga. Kita duduk saja berapa dana, Iya. apa yang perlu dibenahi, toilet kah atau apa dicat atau apa. Iya. Mendekati bulan puasa perlu apa, dicat kebersihan ini, kebersihan ini, selesai nih. Iya. Kita jangan terlalu banyak Pak. Kadang-kadang ada juga pengurus, mohon maaf kita masuk ini di pengurus. Iya. Kadang-kadang jabatannya lebih dari satu. Saya bilang satu saja jabatan belum tentu kita bisa kerja 100%. Oh iya, iya, iya. Satu saja Pak, belum tentu kita bisa kerjakan semua. Iya. Jadi pemilihan RT RW ini betul-betul dicari orang yang mau turun Pak. Jangan-jangan dia cuma tarik punya saja dengan angka Ki. Nah itu angka ini bersihkan. Iya, iya, Kadang-kadang disebut di masjid diadakan kerja bakti. 150 warga, cuma 8 orang yang turun. Kemana semua? Bilang, jamai, tidak bisa sebenarnya. Iya, iya. Oh nanti bisa saya kasih keluar kopi karena bapaknya tidak ada. Saya juga bisa keluar kopi 1 karung. Iya. Tidak usah kerja. Iya. Kan begitu. Itu. Iya. Padahal waktu Tudang Sipulung kan itu yang begitu yang kita bicarakan. Iya. Marilah kita sama-sama membersihkan. Kalau
tidak bisa membersihkan jangan mengotori. Ya, Begitu. apalagi yang musim dibicarakan hujan di sekarang ya. Pulung. Iya, oke. Oke, terima kasih, Mbak. Terima kasih, Deng Ya, sudah Erang. waktu jam 8. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Deng Erang sudah bergabung di pagi hari ini. Memang kalau bicara tentang Sipulung itu sama saja dengan dulu kita bilang musyawarah, sekarang juga orang bilangnya rapat. Ada juga orang bilangnya sekarang meeting katanya. Wah, oke baiklah. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bari Basa. Iya. Kenapa itu orang Jet Ponto bilang tidak ada Tudan Sipulung di Jet Ponto? Oh ya, oke. Beda kampung, tahuan. Bukan, saya juga ada di Jet Ponto. Nah, justru di situ nih tuh Kak, banyak yang namanya Tudan Sipulung. Karena kenapa saya bilang mau kasih kawin kumpul satu sama lain, keluarga-keluarga. Ya kan? Itu kan sudah masuk Tudan Sipulung. Itu kan Tudan Sipulung bahasa Bugis. RT maksudnya. Dia Kalau maksudnya pemilihan RT RW maksudnya. Itu, katanya di anu juga Kak, kalau di daerah itu kan, tapi tidak tahu kalau beda-beda kampung beda. Iya, beda Tapi kampung kalau mungkin ya. masalahnya di daerah sana itu daerah masuk apa namanya itu karung keke itu di dalam semua itu di sana sama latik itu Kak, sama Troya itu begitu sih kalau mau pemilihan ini ngumpul-ngumpul dulu. Begini kan, masih. itu kan sudah termasuk Tudan Sipulung. Tapi kan kalau Tudan Sipulung itu saudara maaf ini ya, itu kan bahasa Bugis, duduk bersama, Ya, tahu duduk membicarakan bersama. satu hal. Itu kan Iya. masuk dalam bahasa Bugis, tapi barangkali kalau orang ini kan tidak tahu, kata tidak mengerti. Orang Jadi, Makassar mungkin ya. Iya Kakak, jadi kalau dibilang Tudan Sipulung itu di mana-mana pasti ada Kak, namanya Tudan Sipulung, duduk bersama ya Kak, membicarakan masalah keluarga, duduk juga sama itu namanya Tudan Sipulung juga. Ya kan, jadi namanya mempo bersama. Oh, mempo. Oh, kalau mempo itu Makassar di. Iya, mempo apa itu kalau bersama? Ya, enggak mau Kak bicara, takut salah bicara. Kalau Iya. di Bugisnya Tudan Sipulung duduk bersama. Kalau masalah mempo bersama ya kan. Kalau di atas bahasa konjonyo cidon bersama. Oh, begitu. Kan ada bahasa Bugis, ada bahasa konjo Kakak tahu. Iya, ada macam-macam bahasa lah. Iya. Iya kan ada macam-macam bahasa kita di Sulawesi Selatan Kak. Iya, Jadi, betul. nah begitu, jadi kalau dibilang Tudan Sipulung kita sekali itu di masyarakat kita, tradisi kita Kak. Karena pastinya kalau ada pembahasan ini pasti ngumpul lagi. Itu namanya Tudan Sipulung. Kayak mau pemilihan, kayak contoh kecilnya dari kalau mau ulang tahunnya kan pasti duduk bersama dulu. Iya, Itu betul. namanya Tudan Sipulung nih. Kapan siapa ketua panitianya nanti acara ini, itu kan. Iya. Itu sudah termasuk Tudan Sipulung. Iya. Mau pemilihan ini, apalagi ini marak itu nanti pemilihan RT RW di Kota Makassar Kato. Ada lagi tuh Tudan Sipulung di tingkat Iya, kelurahan. cocok ya. Iya. Nah itu Kak, jadi kalau dibilang Tudan Sipulung tidak akan mungkin hilang Kak di daerah atau di masyarakat kita, karena itu sudah tradisi dari nenek moyang kita. Kalau sekarang kan berubah namanya. Duduk bersama menyelesaikan masalah. Kalau dulu Tudan Sipulung, tapi sekarang kan sudah dipercayai oleh pemerintah kota kan ada itu agendanya Kak Tudan Sipulung, ya kan? Baru melaksanakan agenda, duduk bersama dulu, baru ada agenda lagi, ya kan toh? Itu jadi kalau Tudan Sipulung tidak akan hilang Kakak, yang cantik dan manis di masyarakat kita sekali di dalam diri kita semua. Makasih. Iya. Sama anaknya Tudan Sipulung. Betul. Oke, makasih Indah. Iya. Gerimis. Iya. Pada mu aja ropale. Oh iya, pada. Bosi cek deh. Oh iya. Iya, makasih Indah, kita juga sehat selalu. Bulan tetap minum yang hangat-hangat. Iya, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Indah di Sopeng. Baik sahabat budaya, kita akan jedah dulu dan kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang Tudan Sipulung di sesi yang kedua. Sesaat lagi kita dengarkan kembali kelong berikut ini. Jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
Cika, adakah? Pinjam dulu uangmu. Oh Cika, adakah? Biar 100 mau kodong. Oh Cika, adakah? Butuh sekali Kak Cika. Oh Cika, adakah? Kalau ada OTWK. Kasih ingat Cika, waktu nu pinjam sana baik nu, pas nu ditagi, ikau poin larang. Jangan begitu Cika, doa tipis sangat rikodo, arumui epaya, nampang dapat tawadoe. Oh Cika, adakah? Pinjam dulu uangmu. Oh Cika, adakah? Biar 100 mau kodong. Oh Cika, adakah? Butuh sekali Kak Cika. Oh Cika, adakah? Kalau ada OTWK. Ku kasih ingat Cika, waktu lu pinjam sana baik nu, pas nu ditagi, ikau poin larang. Jangan begitu Cika, doa tipis sangat rikodo, arumbui epaya, nampang dapat tawadoe. Oh Cika, adakah? Pinjam dulu uangmu. Oh Cika, adakah? Biar 100 mau kodong. Kabaratna Pro 4. Kabaran perombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, dalam proses pernikahan suku Makassar dikenal sebuah tradisi, yakni Pakio Bunting. Berasal dari dua kata, Pakio berarti pemanggil atau penyambutan dan bunting berarti pengantin atau mempelai. Pakio Bunting adalah alunan syair atau sastra lisan suku Makassar berupa serangkaian larik-larik puitis. Syair-syair itu kemudian kerap dilantunkan dalam prosesi penyambutan pengantin. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi upacara adat pernikahan Makassar, memanggil pengantin pria saat akan tiba di rumah pengantin perempuan. Demikian Kabaratna.
Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
beras sudah mulai menipis nih. Masa panen belum tiba juga. Gimana ya? Jangan khawatir, Bu. Kita bisa ambil beras dari Lumbung Pangan Desa, program pemerintah untuk bantu warga saat kesulitan pangan. Wah, jadi nggak perlu bingung lagi ya tiap masa paceklik. Iya, alhamdulillah. Dapur tetap bisa ngebul. Lumbung Pangan, sumber harapan dan kemandirian bangsa. Sanai dah mali
ditindona palang bianga sadauri watana iya apa si mata di lalapas sengakna busangai dah mangipi witamu riwangi uliak muak peri kakak muawalan latia pituyu rapa-rapa payu sadi linuri ita mapunai. Tahukah kamu, program cek kesehatan gratis kini terhubung langsung ke sistem digital nasional Kementerian Kesehatan lewat aplikasi Satu Sehat. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada 1 Maret 2023 sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan Indonesia dan kini menjadi pusat data kesehatan warga di seluruh negeri. Setiap kali warga mengikuti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, atau kolesterol, hasilnya langsung tercatat otomatis dalam sistem. Tersimpan aman dalam satu akun yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Petugas kesehatan di berbagai daerah juga dapat melihat riwayat kesehatan pasien secara langsung, tanpa perlu berkas fisik atau formulir tambahan. Satu Sehat bukan cuma mencatat data, tapi juga menganalisisnya. Jika ada tanda-tanda risiko penyakit seperti hipertensi atau diabetes, sistem akan memberikan peringatan dini agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Pemerintah dapat memantau tren kesehatan masyarakat secara real time, sehingga daerah dengan risiko tinggi bisa segera mendapatkan perhatian lebih. Kini, layanan kesehatan tidak lagi menunggu di rumah sakit, tapi hadir lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada wita berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jitu mangkok media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita ana aja mana berita berita baca. Ya riga hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawan ni portal berita ana RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu bisa sapo. Ya kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makutu paru berita internasional na. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama di Bari Basa Kabar Pagi obrolan santai 0811 400 925 0. Ada Jono di mana nih? Jono baru Kang. Assalamualaikum Jono. Bari Basa. Waalaikumsalam Bari Basa. Kenapa ya? Tidak ada kau kita. Mendengar dong dari awal. Begitu nih kalau tidur orang ketindih hujan. Kenapa? Kenapa?
suaranya saya di dalam. Di dalam mana? Kita itu di dalam hujan. Kita itu yang di dalam hujan. Kedengaran jelas di telinga. Kasih berhenti dulu hujan itu di depan. Apa hujan di depan itu? Tidak ada hujan di sini. Cuma air turun dari langit. Cocok Mi. Apa itu paling kalau air turun dari langit namanya? Ya bisa saja Mas. Mana ada? Tidak taunya bahasa Indonesia. Kembali ke SD atau TK deh. Kembali topik. Topik tudang sipulung. Kalau di tempatnya masih adakah tudang sipulung? Iya. Mungkin ada contohnya. Kalau tudang sipulung itu duduk bersama yang di lantai lah. Tidak tahu jika Bang. Memang tudang sipulung itu kalau di orang dulu. Orang dulu, iya. Orang itu sedang sipulung itu kan tudang duduk. Sipulung kan bersama. Iya. Jadi kesan itu duduk bersama itu ya di lantai. Ya, oke. Orang dulu, ya. Iya, orang dulu. Kalau orang sekarang kan namanya rapat, jadi pakai kursi nih. Cocok ya. Iya. Tapi sama Ji. Oke. Itu kan untuk duduk bersama untuk mencari solusi setiap masalah yang ada di masyarakat waktu itu. Ya. Dan ini paling banyak ini dilakukan oleh para petani. Makanya itu dulu di persawahan, di tengah-tengah perkebunan persawahan itu dibangunlah tempat semacam rumah untuk dijadikan sebagai tempat berkumpul para petani untuk membicarakan ketika ada masalah, apakah mengenai hama atau apa dan sebagainya. Iya. Itu dulu Itu dulu, ya oke. Ya sekarang tidak ada lagi. Tidak ada Mi. Kenapa? Ya tidak ada Mi karena petani itu lebih suka itu bicara mengenai masalah pertanian itu kalau duduk sore-sore itu duduk di depan rumahnya itu di tembok. Iya. Itu Mi, ya bicarakan itu. Seperti itu. Dulu. Jadi, Jono juga masih dapat itu seperti itu dulu orang tua tak. Oh iya. Ya. Bahkan tuh kalau di tempat-tempatan itu rumah-rumahnya itu saya biasa duduk di situ. Minta uang kalau habis rapat, minta kawan tau. Iya. Tapi sekarang itu kalau tidak sipulung itu untuk kalau keluarga sih ya ada. Lingkungan keluarga kan misalnya kalau melok mapak boting, kawin itu kan. Tudang sipulung juga. Iya, duduk bersama keluarganya. Itu. Begitu. Apa ini nanti elektronnya apa ini, bagaimana nunya dekorasi ini. Itu bicarakan. Iya. Jadi di situ gara-gara itu biasanya uang panainya tinggi. Uang panainya tinggi. Iya. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Kecil itu nah ini sekarang ini harga elektron berapa sekian itu harus lagi 100 juta lah. Gitu. Biasa seperti itu. Oh begitu. Karena biasa itu keluarga ngambek gitu kalau tidak dikasih tahu. Oh ngambek, iya tahu. Dia bilang dia pakai toki. Iya kan seperti itu dia tidak dikasih tahu akhirnya ngambek. Ketika cari tidak pergi, tidak datang. Itu. Makanya setiap itu kalau ada cari itu ya duduk bersama di lingkungan keluarga besarnya itu. Jadi apa yang mau direncanakan, apa yang mau dilakukan itu dia duduk bersama di situ supaya tidak ada lagi keluarga yang ngambek begitu. Ya begitu. Nah, di modern sekarang ini kan rapat, meeting dan sebagainya. Ya di tempat-tempat yang bisa di hotel atau di apa dan sebagainya. Iya. Nah taunya Jono pernah jika rapat di hotel? Iya, aku tahu kan sering kulihat itu kudengar. dengan biaya yang tinggi. Seperti itu tidak 10 sebenarnya itu kesannya sederhana sebenarnya. Begitu. Di mana pun bisa, di ruangan apa pun bisa. Iya. Gitu. Yang penting semua yang berkepentingan itu diundang, dipanggil untuk berkumpul. Yang itu untuk makanan minumannya ya cukup mungkin kalau ada ya ala kadarnya saja ya pisang goreng kah. Swadaya masyarakat maksudnya ya. Iya, onde-onde kah apa dan sebagainya. Itu yang penting apa yang dibicarakan itu masalah yang dibicarakan itu ada solusinya. Iya, oke. Tapi sekarang itu yang dikata dengar itu musrembang itu bukan sebenarnya itu tidak 10 sebenarnya itu karena apa yang tidak 10 itu semua itu didengarkan pendapatnya. Yang ada di situ.
Cocok mitawa. Bagaimana pendapat? Kalau musyawarah itu kan cuma dibacakan. Ini akan kita lakukan. Setuju? Ya setuju. Iya, iya. Itu Ji. Ide. Tapi kan artinya berkumpul bersama, John. Iya. Kalau duduk bersama itu semua itu pendapat didengarkan. Namanya saja itu mencari solusi dalam masyarakat itu. Iya. Cuma Dulu ya. Ya, tanya itu yang sering ikut musyawarah itu saudara saya tanya di depan. Jadi apa yang mau diungkapkan oleh masyarakat itu sudah ada di depan itu, sudah dicatat itu. Oh begitu. Oke, perbedaannya ya. Kalau mengenai masalah musyawarah kan masalah mengenai masyarakat, silakan dengarkan apa usulan masyarakat, apa yang diinginkan, ya kan itu. Tapi sekarang kan tidak. Jadi apa namanya? Dan sebelum itu ini sekarang dalam bentuk yang lain lah, ya kan? Iya. Tempatnya begitu mewah di hotel atau di ruangan yang ber-AC. Iya. Itu pakai kursi apa sampai ke meja itu kan kalau orang dulu itu yang namanya tirasi pulung itu kan kesannya sederhana. Iya. Duduk bersama melantai. Itu. Iya. Membicarakan setiap masalah yang ada di masyarakat, apakah di petani atau di lingkungan di mana mereka tinggal. Itu yang mereka yang mereka utamakan itu ya itu tadi Tudan Sipulung itu musyawarah dan mufakat itu. Iya, jadi Tudan Sipulung musyawarah dan mufakat ya, bukan hanya menerima keputusan gitu John. Sama halnya kan yang terjadi sekarang yang lagi yang dibahas tadi disebut mengenai UMP minimum provinsi. Upah minimum provinsi itu kan seharusnya pemerintah sebagai pimpinan seharusnya kan memanggil semua buruh, perusahaan, duduk bersama bicarakan itu bagaimana solusi yang terbaik supaya buruh tidak merasa dirugikan, perusahaan juga tidak merasa dirugikan juga, seperti itu. Makanya duduk bersama. Iya. Oke. Baik. Iya. Oke, John. Itu yang harus dilakukan lah oleh pemerintah sehingga ketika mengambil suatu keputusan harus memang dua-duanya tidak ada yang merasa dirugikan lah, seperti itu. Kenapa pernah ribut di situ? Nggak ada, Ji. Nggak ada ribut-ribut. Adakah ribut-ribut dengar? Hujan. Oke deh. Terima kasih ya, John ya. Lanjut tugas. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Jono tuh langsung kabur, banyak sekali bicara di belakang layar. Itu Mijana. Terima telepon kembali 0811 400 9250. Kita masih bersama di Tudang Sipulung, sahabat budaya. Ini salah satu juga tradisi di masyarakat Bugis yang melakukan kumpul bersama untuk mengambil keputusan mencapai mufakat begitu ya. Assalamualaikum. Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Denteni. Selamat pagi, Pak. Siapa lagi nama tak? Nggak mau sebut takut Kak salah begitu. Sebut mina mata deh. Iya, Dain Saleh. Oke deh. Dain Saleh, hujan di tempat tak Dain Saleh? Iya, alhamdulillah hujan. Saya kira alhamdulillah tidak ya. Beda dengan tempatnya kita di sini. Oke. Dan Saleh, kita bicara tentang Tudang Sipulung. Kalau masyarakat Makassar bilangnya apa? Sama juga. Justru itu bahasa itu Tudang Sipulung kalau bahasa Makassarnya tuh. Kalau macam-macam ada namanya rapat, ada namanya meeting semuanya, musyawarah, itu Jadi kalau pendapat saya itu kan tergantung dari Tudang Sipulungnya itu. Kalau Tudang Sipulungnya itu diadakan secara sederhana ya kurang biayanya. Tapi kalau Tudang Sipulungnya secara besar-besaran, taruhlah contoh misalnya pemilihan RT RW.
Kalau misalnya tidak dilibatkan masyarakat, artinya orang-orang yang tertentu saja, ya itu biayanya kurang, terlalu banyak. Tapi kalau dilibatkan